Teman-teman, memasuki bulan suci Ramadan di minggu pertama, tentu banyak di antara kita yang bertanya, bagaimana sih tips agar bisa tetap produktif, agar bisa terus berkarya meskipun kita di rumah aja di bulan suci Ramadan ini. Nah, dalam video kali ini, Sherly bersama tim sudah mencoba untuk merangkum kiranya apa saja tips yang bisa kita lakukan agar tetap produktif di bulan Ramadan meski kita di rumah aja. Yang pertama, evaluasi Ramadan di tahun lalu. Kenali alasan kenapa di tahun lalu Ramadan kita berantakan. Berdasarkan pengalaman pribadi dan teman-teman yang sudah mencoba membuat target-target tertentu untuk membuat Ramadannya menjadi lebih baik, ternyata dalam prosesnya ada saja kendala, ada saja hambatan, dan ada saja distraksi yang hadir. Sehingga ada baiknya kita mengevaluasi dari Ramadan tahun lalu, kiranya apa saja yang membuat Ramadan kita menjadi berantakan. Contoh yang paling sering adalah pertama, banyaknya iftar dari teman SMA, teman SMP, teman kuliah, teman SD, teman TK, dan teman-teman yang lainnya. Ini membuat waktu kita habis dan tidak fokus mengerjakan target-target kita sendiri di bulan Ramadan. Nah, di tengah pandemi corona di tahun ini, kita semua melewati bulan Ramadan dengan sebagian besar dari kita di rumah aja. Tentu ini membuat kita bisa menjadi jauh lebih fokus dalam menjalankan dan mengejar target-target kita. Atau yang kedua, banyaknya distraksi yang mengganggu, mulai dari tontonan, scrolling media sosial, latar belakang pekerjaan kita, tuntutan-tuntutan dan target-target yang sifatnya profesional, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi distraksi pikiran ini, teman-teman bisa menggunakan cara 4 kuadran yang ada di sini. Teman-teman bisa membagi aktivitas teman-teman menjadi 4, ada penting, ada mendesak, dan mencoba untuk menimbang-nimbang mana yang sekiranya paling penting dan mendesak dan momentumnya adalah sekarang untuk dikerjakan dan dilaksanakan. Yang kedua, setting goal dan target kita masing-masing berdasarkan hasil evaluasi Ramadan di tahun lalu. Karena sebetulnya ketika target atau goal itu tidak tercapai, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, target kita terlalu tinggi, atau yang kedua, effort kita yang terlalu rendah. Dan rumus ini sebetulnya berlaku untuk jangka panjang dan sesuatu yang lebih besar lagi. Karena suksesnya seseorang di bulan Ramadan pada akhirnya tidak diukur dari aktivitas dan ibadahnya pada malam pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Sukses atau tidaknya seseorang di bulan Ramadan justru terlihat dari bagaimana dia dan habit yang terbentuk sesudah bulan Ramadan itu. Apakah karakter-karakter pemenang seperti disiplin, berintegritas, amanah, on time, berempati, dan segala karakter pemenang lainnya yang sudah ditempa di bulan Ramadan bisa ikut dibawa dalam setiap langkah dan nafas sesudah bulan Ramadan itu selesai. Nah, bagaimana menyeting target atau goal kita sendiri? Pertama, jawab pertanyaan 5W dan 1H. Teman-teman tentu sudah tahu apa saja 5W dan 1H itu. Terdiri dari what, why, who, when, where, dan how. Apa sebetulnya target besar dalam hidup kita? Apa yang ingin kita capai? Kenapa kita menginginkannya? Temukan grand design why-nya sehingga kita punya motivasi yang terus bisa menjadi bahan bakar bagi kita dalam mengejar target tadi. Kita tanya kapan dan di mana kita ingin merealisasikannya. Tentukan batas waktunya dan bersama siapa kita ingin memperjuangkannya. Kemudian kita mulai sampai pada pertanyaan yang sangat teknis. How? Bagaimana kita bisa mencapai target-target itu? Kita bisa membuat list to do tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Karena pada akhirnya dengan kita menyeting goal jangka panjang ini, kita mempersiapkan diri kita untuk bisa melihat hasil yang sustain dari proses penempaan di bulan Ramadan ini pada diri kita sendiri. Setelah kita menyeting goal, kemudian mulai kenali diri kita sendiri. Siapa kita, apa kelebihan dan kekurangan kita. Cara paling gampang untuk mengenali diri kita sendiri adalah dengan menjawab SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisa ini membantu kita untuk bisa memfokuskan atau memprioritaskan karakteristik apa yang ingin kita bentuk selama bulan Ramadan. Yang ketiga, eksekusi semua rencana yang sudah teman-teman buat. Dan jangan mau sendirian. Cari partnernya. Mungkin banyak di antara kita yang men-setting goal atau membuat target yang besar, yang bagi sebagian orang atau mungkin bahkan bagi diri kita sendiri terlihat sulit dan tidak realistis. Namun ketika dikerjakan bersama-sama, ada kawannya, ada komunitasnya, ada kontrol sosialnya, ada orang yang selalu mengingatkan kita, maka yang besar tadi bisa terlihat kecil, yang sulit tadi bisa terlihat mudah. Dan pada akhirnya yang mahal dari sebuah karya teman-teman bukanlah idenya, namun yang mahal dari sebuah karya adalah eksekusinya.
Setiap orang bisa punya ide, setiap orang bisa berwacana. Tapi hanya mereka yang mau mengambil resiko yang akan mengeksekusi dan keluar sebagai pemenang. Di awal akan banyak orang yang optimis, namun hanya mereka yang konsisten yang akan sampai ke garis finish. Target-target besar tadi juga harus didukung oleh kebiasaan-kebiasaan besar baik dan positif, seperti olahraga rutin, tidur tepat waktu, tidak begadang, menjaga asupan gizi ketika sahur dan berbuka, mengerjakan hal-hal penting sesudah sahur dan tidak tidur di pagi hari. Karena penelitian menunjukkan bahwa tidur di pagi hari akan membuat kita menjadi gampang lupa. Jika dibutuhkan, kita bisa take a nap, tidur siang dari jam 11 sampai jam 12, mendetailkan semua aktivitas dan target yang akan kita kerjakan selama bulan Ramadan. Dan jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari. Kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan semua tadi, teman-teman bisa mempelajari skill baru. Sekarang juga sudah banyak dibuka kelas-kelas online untuk menemani hari-hari teman-teman meski di rumah aja. Itu dia tadi tips produktif selama bulan Ramadan meski kita di rumah aja. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang memiliki karakteristik seorang pemenang. Karena pada akhirnya pemenang itu diciptakan, dan menjadi pemenang itu adalah sebuah keputusan. Semangat!